saya sudah mulai menekuni bidang programming sejak SMA. Lalu saya kira saya sudah mengetahui banyak hal tentang ini. Dan ternyata sejak saya masuk Informatika ITB ini, informatika itu tidak sekedar programming, tapi masih banyak hal-hal lain yang belum saya pelajari saat itu. Dan setelah saya pelajari, ternyata hal itu sangat bermanfaat dan saya rasa itu sangat berguna di masa depan nanti. Kegiatan saya sehari-hari di Informatika ITB ini, yang pertama jelas saya mengikuti kegiatan kuliah. Tapi selain itu saya juga berusaha menantang diri dengan mengikuti lomba-lomba yang cukup susah tapi menantang, menarik. Seperti programming, dan saya biasanya ikut lomba-lomba seperti bikin game. Lalu selain kegiatan-kegiatan yang bidang informatika banget, saya juga berusaha untuk mencoba melengkapi diri dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan saya kebetulan sekarang sedang memegang jabatan Ketua Himpunan di Himpunan Mahasiswa Informatika ITB ini. Dan saya juga dulu pernah aktif di Unit Renang Polo Air ITB. Selain itu, saya juga pernah melengkapi pengalaman dengan kegiatan-kegiatan exchange. Saya pernah ikutan exchange ke Jepang selama seminggu. Lalu saya juga pernah mengikuti kegiatan dari Microsoft Student Partner namanya. Dan saya sampai sekarang masih aktif menjabat sebagai Microsoft Student Partner. Saya yakin apa yang diberi di kuliah Informatika ITB ini sangat membantu kami saat lulus nanti. Misalnya, dengan kuliah-kuliah yang banyak ini, yang susah ini, itu sebenarnya merupakan simulasi dari hal yang mungkin akan kita alami nanti di dunia nyata nanti. Ada deadline dan banyak deadline lainnya, dan kami harus membagi waktu, disitulah tantangannya. Dan selain hanya membuat program saja, saya juga bisa membuat hal yang bermanfaat dan digunakan di masyarakat. Sebagai contoh, saya pernah melakukan proyek bersama pemerintahan Kota Bandung, di mana saya dan teman-teman membuat sebuah sistem kepegawaian yang diharapkan dapat membantu memudahkan badan kepegawaian daerah tersebut agar bisa lebih mudah, lebih lancar, lebih efektif, lebih efisien dalam menjalankan sistem kepegawaian tersebut. Menurut saya, untuk mempelajari bidang informatika di saat ini itu adalah saat yang tepat, karena sekarang teknologi sedang berkembang dan di mana-mana makin dibutuhkan informatika. Oleh karena itu, kita juga harus serius mempelajari ini, dan walaupun kuliahnya susah-susah dan banyak, saya yakin itu semua akan membantu kita untuk di masa depan nanti. Tapi jangan lupa, selain kuliah-kuliah yang wajib, kita juga harus mengisi dengan kesempatan-kesempatan lainnya seperti ikut lomba, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kesempatan-kesempatan lainnya seperti exchange keluar, dan lain-lain. Dan itu merupakan kesempatan yang tidak dapat diulangi lagi setelah kita lulus nanti. Jadi, manfaatkan kesempatan ini, manfaatkan waktu kalian selama kuliah ini, dan selamat bersenang-senang di informatika. Saya dengan teman saya, Perry, mendirikan sebuah perusahaan di Inggris yang bernama Telu Limited dan mempunyai produk di bidang voice over IP yang saat ini dipakai oleh lebih dari 200 perusahaan di seluruh dunia. Telu adalah perusahaan yang saya dirikan bersama teman saya, Perry, Informatika Angkatan 89 di Inggris pada tahun 2007. Perusahaan ini pada awalnya terdiri dari 2 orang, saya dan Perry, dan saat ini berkembang menjadi 5 orang. Ada yang berdomisili di Inggris, Singapura, Jakarta, Kediri, dan Malang. Saya berdomisili di Kediri, Jawa Timur, dan untuk kegiatan sehari-hari yang terutama adalah membangun software APJ SIP. Dan selain itu saya juga sangat hobi bersepeda, mengikuti kegiatan-kegiatan bersepeda di biasanya Audax atau touring di seluruh Indonesia. Dan selain itu, saya juga hobi jalan-jalan seluruh Indonesia dan juga diving di spot-spot yang bagus. Komunikasi utama yang kami lakukan semua dalam bentuk virtual. Kami juga tidak mempunyai kantor kami juga virtual. Sehari-hari komunikasi dengan cara chatting dan mungkin dalam setahun cuma sekali atau 2 kali saja yang ketemu secara fisik. Asal kita yakin bahwa produk yang kita bikin itu adalah produk yang bagus, kualitasnya bagus, saya yakin semua bisa sukses. Itu produknya akan dicari oleh orang. Kalau di kampus, informatika memberikan kita dengan
pengetahuan yang mendalam, mulai dari dasar-dasarnya, sehingga kita nggak cuma bisa program saja, tapi kita juga tahu bahwa di dalam itu ada suatu teori yang mendasar tentang IT. Di informatika itu kita dibekali dengan ilmu-ilmu yang mendalam ya, di banyak bidang, misalnya database, jaringan, AI, dan sebagainya. Nah, ilmu-ilmu yang mendalam ini yang nantinya sangat berguna untuk karir kita di dunia nyata ya. Karena kalau kita sudah terjun, kita cenderungnya nggak sempat lagi untuk belajar ilmu-ilmu yang mendalam itu, yang teoritis itu. Kita paling belajarnya yang praktis-praktis itu. Jadi bekal itulah yang penting yang kita dapat dari jurusan informatika. Dengan di informatika itu kita berkenalan dengan rekan-rekan ya, baik sejurusan maupun satu STI maupun satu ITB, yang nantinya itu mereka akan menjadi rekan-rekan kita di dunia profesional informatika, dan itu menunjang karir kita maupun kehidupan profesional kita di bidang informatika. Jadi yang penting buat adik-adik mungkin ya, kerjakan sesuatu yang sesuai dengan yang Anda suka. Apa itu terserah, tapi pilihlah sesuatu yang Anda suka dan kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Persiapkan itu mulai dari kuliah, dalami, kerjakan dengan serius, jangan mikir komersial dulu, karena itu nanti otomatis akan datang kalau Anda berhasil mengerjakan yang Anda lakukan itu dengan baik. Dan syaratnya Anda bisa melakukan itu, kalau menurut saya adalah Anda harus suka dengan bidang yang Anda kerjakan tersebut. Awal karir saya sebetulnya masih sejalan dengan background teknik informatika. Waktu itu masih masuk di sistem developer di capital market, back office-nya capital market. Dalam 2 tahun perjalanan, saya masih attach sekali dengan pekerjaan teknik informatikanya ya, terkait dengan sistem, bisnis proses, algoritma, programming, seperti itu. 5 tahun di capital market, kemudian beralih ke IBRA, BPPN waktu itu lebih sedikit lebih remote daripada sisi IT-nya. IT-nya masih dilakukan sepanjang waktu itu untuk setup. Waktu saya join BPPN, waktu itu memang awal pendiriannya sekitar tahun 98, itu kantor masih kosong, belum ada network, belum ada communication office, segala macam masih nol. 5 tahun di BPPN, kemudian BPPN selesai, saya mendapat mandat lagi untuk menjadi salah satu direksi di perusahaan yang baru dibentuk yang akan mengelola aset sisa pengelolaan BPPN, yaitu perusahaan pengelola aset PT PPA waktu itu, Persero juga, BUMN. Nah ini juga sama dari nol, jadi 2 kali waktu itu saya set up company dari nol. Sampai selesainya masa di PPA, 5 tahun saya bertugas di PPA, baru mau selesai kemudian saya mendapat mandat baru lagi untuk masuk ke perusahaan ini yang sekarang saya bekerja, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur. Jadi kalau dilihat dari evolusi karirnya, mungkin sedikit perbedaan dari business field ya. Mungkin pertama pas masuk itu lebih heavy di capital market, kemudian kedua lebih heavy di sisi perbankan, bankingnya. Yang ketiga ini lebih kepada pembiayaan infrastruktur, lebih heavy di infrastrukturnya. Jadi kalau kita lihat dengan bekal pengetahuan yang saya peroleh selama masa perkuliahan di teknik informatika, bisa mengadres semua masalah dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Meskipun saya tidak pernah mendapatkan formal edukasi untuk S2 ya di bidang bisnis atau finance. Artinya apa? Ini yang saya mau tekankan bahwa dengan logika kemampuan berpikir yang terstruktur, terbiasa dengan well structure, decision making yang betul-betul proper, dan semua eagle view-nya didapat komprehensif, itu mendidik saya untuk bisa mempelajari sesuatu hal yang baru. Jadi saya tidak pernah dapat formal education untuk terkait banking, finance, apalagi infrastruktur ya. Tapi alhamdulillah ternyata kita bisa lalui dan bisa deliver pekerjaan ini dengan baik gitu.
Jadi sekali lagi teknik informatika tidak membatasi Anda bisa bekerja di mana. Kita siap bekerja di sektor manapun, di bidang manapun selama 2, disiplin dan tidak pernah berhenti belajar.